dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Jadi masalah yang kami angkat di sini adalah masalah di Desa B. Dan sebelumnya kami akan memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Yuliana Frida. Dan saya Yosefina Kulanharin. Dan saya Wirmus Maria Manedi. Baik, yang pertama itu kami menjelaskan dulu pengerjaan dari menentukan. Pertama, kami kerjanya itu 3 pertemuan. Jadi di pertemuan pertama, kami mengidentifikasi masalah yang terjadi di Desa B. Kemudian yang kedua, setelah kami menganalisis dan mengidentifikasi masalah yang ada di Desa B, selanjutnya kami menentukan kemungkinan masalah yang dialami oleh Desa B. Kemudian di pertemuan ketiga, kami menentukan stakeholder. Setelah kami mengetahui permasalahan yang dialami oleh Desa B, kami dapat menentukan stakeholder atau orang-orang yang berperan penting dalam kegiatan dalam Desa B. Kemudian selanjutnya di sini masalah yang kami ambil ini adalah proses yang bagaimana di sini kami mengajarkan saja, yaitu Desa B secara administratif merupakan desa tersolir. Masyarakat Desa B memiliki karakter nomaden dan menggantungkan kehidupan sepenuhnya pada hasil alam. Kemudian pola hidup masyarakat Desa B sangat erat dengan struktur adat dan belum sepenuhnya beradaptasi dengan kehidupan modern. Kemudian apa saja kemungkinan masalah yang dialami oleh masyarakat Desa B? Jadi di sini kami mengambil 4 faktor yang menjadi faktor ukur dalam nantinya permasalahan ini. Yang pertama itu demografi, yang kedua ekonomi, kemudian yang ketiga infrastruktur, dan yang keempat yaitu kesejahteraan. Jadi yang pertama faktor demografi. Di sini ada 2 poin utama, yaitu kondisi penduduk dengan potensi sumber daya. Jadi penduduk Desa B di sini sulit beradaptasi dengan dunia luar dan memiliki karakter nomaden atau sering berpindah-pindah tempat. Kemudian potensi sumber daya. Jadi sumber daya manusia yaitu berpegang teguh pada adat dan budaya yang sepenuhnya, dan juga mereka belum sepenuhnya beradaptasi dengan kehidupan yang modern. Kemudian yang kedua, sumber daya alam. Jadi Desa B ini sangat kaya akan sumber daya alam, seperti terdiri dari ada tanah air, kemudian lautan, udara, dan juga iklim, sehingga mereka bisa menghidupkan mereka kehidupan ataupun keluarganya mereka. Kemudian yang kedua yaitu faktor ekonomi. Di sini kami mengambil 2, yaitu mata pencaharian. Jadi di sini kami dapat menganalisis bahwa di mata pencaharian dari Desa B ini sebagai petani dan juga berburu. Kemudian sumber ekonomi. Jadi sumber ekonomi dari masyarakat Desa B ini kami dapat mengidentifikasikan bahwa mereka hanya bergantung pada alam, sehingga mereka juga hidup berdasarkan hasil dari alam tempat tinggal mereka. Kemudian yang ketiga ada infrastruktur. Jadi di sini ada 3, yaitu kondisi wilayah, akses, dan juga mobilitas massa. Yang pertama kondisi wilayah. Jadi Desa B ini berada di daerah pedalaman. Kemudian akses berkaitan dengan transportasi. Jadi jalan yang ada di Desa B ini kurang layak atau rusak. Kemudian kurangnya fasilitas transportasi umum seperti mobil maupun motor. Kemudian yang ketiga mobilitas massa. Jadi penduduk Desa B ini juga sering berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Kemudian yang keempat yaitu kesejahteraan. Di sini ada 4 kondisi umum. Di sini kami mengambil kondisi masyarakat secara umum. Yang pertama itu berkaitan dengan pendidikan, kemudian kesehatan. Yang ketiga berkaitan dengan pendidikan dan juga listrik. Kemudian yang keempat memenuhi kebutuhan dasar. Jadi itu tadi hasil identifikasi kami berkaitan dengan Desa B. Kemudian yang berikutnya kami masuk ke kemungkinan masalah yang dialami oleh Desa B. Setelah kami mengidentifikasi, kami dapat menemukan masalah yang dialami oleh Desa B. Jadi berkaitan dengan faktor demografi. Yang pertama itu mereka memiliki
Jadi mereka menolak teknologi dan hidup modern karena mereka beranggap bahwa teknologi dan atau dunia modern ini bertentangan dengan mereka punya adat. Kemudian yang keempat, penduduk desa B harus terus beradaptasi dengan lingkungan yang baru karena mereka pun sering berpindah tempat dari satu tempat ke tempat yang lain. Otomatis mereka harus beradaptasi dengan warga di desa yang baru, desa setempat yang baru. Kemudian yang kelima, potensi konflik antar kelompok budaya. Jadi ketika mereka sering berpindah tempat, mereka memiliki potensi untuk konflik antara desa yang sudah desa baru karena kan mereka memiliki adat yang berbeda, kemudian ataupun budaya yang berbeda. Kemudian yang keenam yaitu pembatasan hak individu, di mana itu berkaitan dengan memilih pasangan. Jadi biasanya itu di desa itu pasangannya harus berada atau sama dari daerah tersebut. Kemudian pekerjaan dan juga pendidikan. Pekerjaannya itu dibatasi, pendidikannya juga tidak pendidikannya juga itu terbatas ataupun banyak masyarakat di desa tersebut tidak mendapatkan pendidikan. Kemudian masuk ke masalah ekonomi. Jadi dari analisis tadi kami menemukan beberapa masalah yang dialami oleh desa B, yaitu di sini ada 3 masalah. Yang pertama itu kondisi ekonomi tidak terjamin sehingga penduduk desa B mengalami kesulitan dalam mengakses kesehatan maupun pendidikannya karena dalam kondisi ekonomi mereka tidak memungkinkan untuk pergi ke fasilitas kesehatan yang memadai. Kemudian pendidikan tinggi. Kemudian yang kedua, masalah ekonomi terjadi di desa B karena masyarakat hanya bergantung pada alam, karena mereka hanya bergantung pada alam sehingga mereka punya penghasilan itu hanya bergantung pada alam saja. Dan juga kesempatan kerja dan usaha mereka itu sangat terbatas serta pendapatan mereka itu dibilang rendah karena kan mereka hanya bekerja dan juga menjual hasil alam dan tidak mengembangkan hasil yang mereka dapatkan dan juga tidak melakukan usaha untuk membuka ataupun untuk mengembangkan guna meningkatkan ekonomi. Kemudian yang ketiga, masyarakat desa B juga terus memiliki pekerjaan yang tepat karena sering berpindah dari satu wilayah ke wilayah yang lain. Karena kan mereka ketika berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, otomatis mereka akan meninggalkan pekerjaan sebelumnya dan menyesuaikan diri dengan pekerjaan yang lain yang memiliki pekerjaan yang baru. Dan juga pendapatan mereka ini tergantung pada kondisi tempat tinggal mereka yang baru. Kemudian yang ketiga yaitu dari analisis mengenai infrastruktur tadi, kami dapat menemukan beberapa masalah, yaitu di sini ada 4 masalah. Yang pertama, kondisi wilayah B ini berada di pedalaman sehingga akses mereka terhadap dunia luar sulit terjangkau. Jadi ada batasannya. Kemudian yang kedua, aksesibilitas transportasi yang terbatas menjadi masalah utama juga bagi mobilitas penduduk, seperti akses pendidikan, layanan kesehatan dan juga program yang ada di desa B. Mereka sulit menemukan peluang yang bisa mengembangkan diri mereka karena mereka dibatasi ataupun memiliki keterbatasan. Kemudian yang ketiga, jalan yang di desa B juga ini sulit dilalui, terutama saat musim hujan. Kemudian jembatan ataupun transportasi umum terbatas dan jarak antara wilayah satu dengan wilayah yang lainnya itu jauh. Kemudian yang keempat, desa B ini juga berdasarkan hasil analisis kami dan dapat menemukan juga bahwa desa yang kita dulu ini rentan terhadap bencana alam seperti banjir, longsor ataupun kekeringan. Kemudian yang keempat, kita masuk ke kesejahteraan. Jadi dari hasil identifikasi di atas kami dapat menemukan permasalahan yang terjadi di desa B. Yang pertama itu keterbatasan sarana pendidikan. Jadi di desa B ini jumlah sekolah sangat sedikit dan jaraknya jauh dari tempat tinggal mereka sehingga banyak yang pertama keterbatasan sarana pendidikan. Jadi di desa B ini kami dapat menemukan ataupun hasil identifikasi kami bahwa di desa B ini sekolahnya sedikit dan juga
dari sekolah tersebut sangat jauh. Kemudian pulang negeri tidak ada buku pelajaran serta juga buku pendidikan yang lengkap. Kemudian yang kedua, kesulitan akses kesehatan. Jadi di desa B ini tidak ada tersedianya fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, klinik ataupun puskesmas, sehingga ketika ada masyarakat atau warga desa yang sakit gawat, jadi itu mengalami kesulitan ketika mau melawat ke rumah sakit tersebut karena akses terhadap minimalnya itu sangat terbatas. Kemudian yang ketiga, jaringan. Jadi jaringan di desa B ini juga mengalami kendala dan keterbatasan, sehingga ketika menggunakan internet itu mengalami masalah. Kemudian ketika mau menggunakan HP ataupun untuk telepon ataupun untuk SMS itu terbatas dan sangat minim untuk bisa melakukan telepon ataupun SMS. Kemudian berkaitan dengan lampu juga listrik. Kalau listrik itu terbatas juga, arusnya lemah mungkin, dan juga mungkin ada yang masih belum menggunakan listrik. Kemudian yang keempat yaitu berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar. Jadi di desa B ini kalau kebutuhan dasar seperti makanan, minuman, dan juga pakaian itu cukup terpenuhi, namun tidak terlalu terjamin bahwa makanan ataupun minuman yang mereka konsumsi itu terjamin sehat atau tidak. Kemudian ada juga kesulitan akses air bersih dan sanitasi, ketersediaan air bersih yang terbatas dan jarak sangat jauh. Kemudian kurangnya fasilitas untuk mandi atau minum. Jadi mereka mungkin menggunakan fasilitas seadanya saja. 3 stakeholders atau orang yang berperan penting di masyarakat desa B. Yang pertama, kepala adat atau kepala desa. Kepala adat atau kepala desa berperan penting dalam memimpin masyarakat pendalaman, dan kepala adat bertanggung jawab dalam menjaga ketertiban dan melestarikan adat istiadat. Yang kedua, pendidik. Pendidik juga berperan penting dalam masyarakat. Yang kedua, pendidik yang menjadi sumber ilmu dan pengetahuan di daerah yang sulit dijangkau pendidikan formal. Yang ketiga, tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan ini berperan penting dalam menjaga kesehatan dan memberikan edukasi tentang pola hidup sehat, dan di samping fasilitas kesehatan yang terbatas. Yang keempat, tokoh agama menjadi contoh spiritual dan moral yang baik bagi masyarakat dan membantu menyelesaikan masalah berdasarkan nilai-nilai agama. Yang kelima, petani menjadi panutan dalam mengolah sumber daya alam secara baik. Yang keenam, tetua kampung, orang yang dihormati karena pengalaman dan pengetahuan